Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Tutor Universitas Terbuka, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul untuk menyaksikan gagasan yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Gagasan yang ingin saya sampaikan pada hari ini berjudul Pandemi COVID-19, Pacu Adaptasi Penggunaan Teknologi Digital. Rekan-rekan mahasiswa, akhir-akhir ini sempat dihebohkan dengan kemunculan virus COVID-19 di berbagai negara. Virus COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian, penyebaran COVID-19 ini cukup signifikan dan ganas di berbagai negara, Indonesia salah satunya. Di Indonesia, virus COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020. Pengaruh pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang mereka punya. Pengaruh teknologi digital yang sangat-sangat berkembang ini tentu saja tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga dampak negatif ikut bermunculan. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini? Tanggapan pemerintah seperti adanya pemberlakuan aturan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia, seperti meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, atau dengan kata lain, siswa-siswa atau mahasiswa tetap belajar, tetapi hanya di rumah saja dengan mengakses teknologi digital yang mereka punya. Kemudian pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk meminimalisir kegiatan masyarakat agar tidak berpengaruh pada melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. PPKM ini ditentukan oleh waktu-waktu atau jam-jam yang harus dituruti oleh masyarakat umum dan wajib menghentikan segala aktivitasnya pada jam-jam atau waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kebijakan lockdown ini bermaksud untuk melarang wisatawan asing datang ke Indonesia agar penyebaran COVID-19 ini tidak makin ganas adanya, karena pengaruh wisatawan asing mungkin sangat berpengaruh pada melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Lantas, bagaimana dampak negatif yang dihasilkan dari adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut? Tentu ada dampak negatif tersendiri, seperti adanya pembelajaran di rumah saja dengan mengakses teknologi digital sangat-sangat membahayakan kesehatan mata, karena anak-anak atau orang-orang akan cenderung melakukan kontak langsung dan secara terus-menerus dengan teknologi digital yang mereka punya, dan itu tentu tidak baik bagi kesehatan mereka, karena teknologi digital menghasilkan radiasi yang cukup keras dan dapat merusak penglihatan seseorang. Kemudian terkendalanya jarak dan jaringan menggunakan teknologi digital ini sangat menghambat kinerja atau pembelajaran dari orang-orang. Dan kemudian bahkan orang-orang atau siswa-siswa tidak dapat mengerti atau memahami materi yang mereka pelajari selama daring atau online ini. Kemudian kebijakan PPKM, adanya pembatasan kegiatan masyarakat di jam-jam tertentu membuat orang-orang nyaman berada di rumah dan enggan untuk keluar rumah karena tidak leluasa dalam
melakukan hiburan atau jalan-jalan tentunya. Dan ini juga sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Dan kemudian kebijakan lockdown di Indonesia. Kebijakan lockdown ini sangat berpengaruh pada dunia pariwisata karena sepinya pengunjung di Indonesia mengakibatkan dunia pariwisata juga mengalami kerugian yang sangat besar, dan ada juga yang sempat mengalami bangkrut dan terpaksa menutup tokonya. Pengaruh atau adaptasi yang dilakukan masyarakat tentu saja sangat berpengaruh pada kehidupan mereka, seperti pemanfaatan teknologi digital yang mereka punya untuk melakukan atau meningkatkan perekonomian mereka agar tidak mengalami kerugian, seperti melakukan atau mengembangkan usaha di situs-situs online atau e-commerce. Dan ini juga sangat berdampak positif karena pemberlakuan atau pengembangan aplikasi di teknologi yang mereka punya sangat menunjang perekonomian dan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil penjualan yang mereka punya. Dan semua orang juga dapat memulai bisnis mereka dari jual beli online melewati e-commerce pada HP atau laptop yang mereka punya, dan dapat melakukan kegiatan jual beli di mana saja dan kapan saja. Kemudian adanya adaptasi dengan teknologi digital ini sangat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian diubah dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi tentunya, seperti membuat video dan melakukan olahraga dengan meniru instruktur dari video yang mereka tonton. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan ini juga cukup menarik untuk dilakukan dan bahkan cepat untuk meresap di masyarakat dan lebih produktif lagi untuk mengembangkan segala aktivitas yang mereka kembangkan melewati teknologi digital yang mereka punya. Dan ini mengakibatkan tidak adanya kebosanan, dan masyarakat akan cenderung berubah atau merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah dilakukannya menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Pengaruh teknologi yang masuk ke Indonesia ini sangat-sangat bermanfaat, dan tentunya tidak terlepas dari hal-hal negatif, tetapi dampak positif juga harus dikembangkan dari kebiasaan masyarakat yang ingin mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dan lebih menyehatkan ke depannya untuk melawan COVID-19 ini. Oke, sekian gagasan yang saya sampaikan hari ini. Pergi ke pasar bertemu Asih, pulangnya membeli gula. Saya Niluputu Arsari Meyaningsih mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.